atau lebih. Nah ini kan dari laporan Lesti Bilar bahwa di situ di BAP ada kekerasan berkali-kali. Iya. Nah ada pencekikan, memukul, membanting, menyeret. Nah ini masuk kategori kekerasan yang apa nih Bang? Ringan, berat? Apabila dilakukan dengan kekerasan dengan berkali-kali, maka itu bisa dikategorikan adalah pemberatan. Artinya kita bisa tuntut pidananya dengan hukuman yang seberatnya. Karena sering dan berulang kali sehingga bukan hanya fisik saja, tapi mungkin mental dan psikisnya juga itu pasti kena. Dan ini juga harus benar-benar harus ditegakkan, hukum harus ditegakkan. Kita percaya bahwa polisian sudah sangat bijak dan mengambil langkah yang cukup baik untuk melakukan hal ini, untuk memeriksa dan sampai dengan menuntaskan kasus ini dengan sebaik-baiknya. Apabila pasal yang sudah dikenakan atau dituduhkan kepada Rizky Bilar dan memang dibuktikan ternyata berkali-kali melakukan tindak pidana kekerasan sehingga menyebabkan Lesti juga berat juga yang dialami baik psikis yang tadi saya bilang ataupun fisik ya. Apabila itu adanya kerusakan di dalam tubuhnya ataupun ada robek tangan atau memar yang tidak kunjung bisa sembuh, itu bisa dikatakan adalah rusak permanen, itu lebih berat lagi. Bisa dituntut sampai dengan 10 tahun penjara. Sangat miris sekali ya mendengarnya ya, karena mungkin bukan cuma orang yang dalam ekonominya cukup mapan, tapi bukan orang dengan ekonominya yang cukup rendah, tapi orang dengan ekonomi yang cukup mapan, mereka juga harus mengalami hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Yaitu faktor pertama tuh bisa juga dari faktor ekonomi, yang kedua itu dari faktor adanya orang ketiga. Di mana orang ketiga inilah yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan memang yang kita alami sekarang ini, yang banyak dialami saat ini adalah adanya faktor orang ketiga. Di sini tidak menerimanya adanya orang ketiga. Jadi terjadilah suatu cekcok yang tidak bisa dibendung. Akhirnya terjadinya kontak fisik yang mungkin dari sisi perempuan tidak kuat untuk melawan laki-laki, sehingga terjadilah perseteruan yang mengakibatkan pemukulan, pembantingan yang tidak ada kontrol, yang unkontrol, sehingga kedua belah pihak saling memukul, saling menghujat dan banyak hal yang terjadi sehingga terjadilah pemukulan sampai penganiayaan. Yang mirisnya itu sampai penganiayaan dan melukai perempuan dengan luka berat. Itu yang bahaya. Jadi dari pertama kali melakukan laporan atau LP dibikin rekomendasi visum et repertum ke pihak rumah sakit, dan rumah sakit memberikan hasil daripada visum tersebut. Begitu hasil visum itu sudah diterima oleh pihak kepolisian berhak mencari barang bukti, saksi yang semua yang cukup, sehingga ini bisa diteruskan untuk proses selanjutnya. Tentunya proses penyelidikan, kalau memang sudah yakin dan sudah bisa ditetapkan untuk dilakukan proses sidik, yaitu dilakukan proses sidik. Itu kira-kira harusnya dalam waktu 2 minggu pun sudah bisa ditentukan bahwa ini adalah kasus benar-benar penganiayaan ataukah cuman luka ringan gitu. Aparat kepolisian saya rasa lebih bijak dan lebih cermat dalam menangani kasus ini, sehingga mereka bisa menentukan apakah ini kasus pidana yang harus kita bela perempuan, bahwa dalam hal ini dalam posisi yang sangat dirugikan ya. Artinya polisi harus tidak pandang bulu, lakukan dengan cepat dan
hukum seberatnya apabila ini dia telah melakukan tindak pidana kekerasan yang cukup dan berulang kali. Saya rasa polisi harus sigap dalam hal ini. Saya yakin polisi harus sigap, apalagi dengan kasus-kasus sebelumnya yang harus kita lihat bahwa polisi sekarang ini sudah berkurang ya. Tapi di sini kita melihat bahwa polisi sudah mulai memperbaiki, mulai memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Kita lihat nanti bagaimana polisi akan bertindak dan cepat menangani kasus ini. Artinya sudah tepat ya Lesti untuk melaporkan kekerasan terhadap suami yang melakukan kekerasan itu, sudah tepat laporan itu ya? Sangat tepat, menurut saya sangat tepat, karena memang kekerasan dalam rumah tangga ini perlu kita ambil tindakan hukum apabila sudah berkali-kali dan berulang kali, sehingga menjadi efek jera buat mereka yang berbuat kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya dari sisi artis, tapi semua yang ada di negara ini apabila melakukan kekerasan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus cepat melapor dan harus cepat memberikan bukti-bukti yang cukup sehingga ini bisa cepat diproses. Ya.